Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya di rumah. Oke, jadi ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai memahami prinsip kerja mesin fluida. Nah, kita akan belajar tentang mesin fluida. Nah, sebelum kita lanjut, pertama kita harus paham dulu apa itu mesin fluida. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu mesin fluida sebelum kita belajar tentang bagaimana cara kerja mesin fluida itu. Nah, supaya kita bisa paham apa itu mesin fluida, pertama kita harus tahu dulu apa itu fluida. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu ya, atau ada yang belum pernah dengar dengan kalimat fluida atau kata-kata fluida. Nah, saya akan jelaskan. Jadi, fluida itu adalah semua zat yang dapat mengalir. Semua zat yang dapat mengalir ya. Misalnya aja air bisa mengalir enggak? Bisa ya, air bisa mengalir, jadi air termasuk fluida. Kemudian ada udara. Udara bisa mengalir atau tidak? Udara bisa mengalir. Contohnya aja kayak yang di kompresor, saat kalian mengisi angin pada ban motor kalian, itu udara dialirkan dari kompresor ke ban, artinya udara bisa mengalir, dan udara termasuk fluida. Contoh yang lain misalnya oli, kemudian minyak, kemudian ada gas LPG misalnya. Gas LPG bisa mengalir? Bisa. Gas LPG dialirkan dari tabung LPG ke kompor biasanya. Kemudian gas oksigen dan lain sebagainya. Nah, fluida itu dibagi menjadi dua. Ada fluida cair dan ada juga fluida gas. Nah, fluida cair apa aja? Yaitu air, minyak rem, oli, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga fluida gas, contohnya udara, kemudian ada gas oksigen dan gas LPG. Oke, lanjut ya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang fluida. Lanjut, sekarang kita ke mesin fluida. Nah, apa itu mesin fluida? Nah, mesin fluida adalah mesin yang dapat merubah energi potensial dari fluida menjadi gerak mekanis. Atau sebaliknya, mesin yang dapat merubah gerak mekanis menjadi gerak aliran fluida gitu ya. Contohnya misalnya kincir air. Nah, kincir air itu termasuk mesin fluida. Kenapa? Karena tadi kita sudah bahas ya, air itu termasuk fluida cair ya. Nah, jadi pada kincir air itu energi potensial dari aliran air itu diubah menjadi gerak putar pada kincir airnya. Contoh lain misalnya kincir angin. Nah, angin atau udara itu tadi yang kita bahas juga termasuk fluida ya, yaitu fluida gas. Nah, pada kincir angin yang memanfaatkan hembusan angin untuk membuat kincir angin ini dapat berputar. Jadi, artinya energi potensial dari angin itu dirubah menjadi gerak putar pada baling-baling kincir angin. Nah, lanjut, mesin fluida itu dibagi menjadi dua, ada mesin tenaga fluida dan ada juga mesin kerja fluida. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada mesin tenaga fluida. Apa itu mesin tenaga fluida? Yaitu mesin fluida yang merubah energi potensial dari fluida menjadi energi gerak ya. Contohnya kayak kincir air dan kincir angin tadi. Kemudian yang kedua ada mesin kerja fluida. Nah, mesin kerja fluida ini kebalikan dari mesin tenaga fluida tadi ya. Kalau tadi di mesin tenaga fluida itu merubah energi potensial dari fluida diubah menjadi energi gerak. Kalau di mesin kerja fluida itu kebalikannya, di mana energi gerak diubah menjadi aliran air. Kayak misalnya pompa air gitu ya. Nah, pada pompa air saat baling-baling pada pompa itu berputar, maka akan menghisap air kemudian mengalirkan airnya. Nah, jadi artinya energi gerak diubah menjadi energi aliran air gitu ya, energi potensial. Kemudian contoh lainnya misalnya kipas angin di rumah kalian. Nah, pada kipas angin saat baling-baling pada kipas angin berputar, maka akan terjadi hembusan angin. Artinya energi gerak pada putaran baling-baling kipas angin itu memberikan gaya dorong pada udara sehingga udaranya dapat bergerak. Oke, itulah tadi penjelasan tentang mesin fluida. Dan berikutnya kita akan membahas tentang pompa, tapi di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dan jangan lupa absen ya pada link yang sudah disediain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.